sehebat apapun manusia, janji Nabi SAW, la ini jitama'atil ummah, berkumpul semua manusia, ala ayyadurruka bisyai'in, untuk memudaratkanmu, menyantetmu, membunuhmu, membulimu, menganiayamu, lan yadurruka, mereka tidak akan mampu, illa qad kataballahu alaik, kecuali sudah ditetapkan Allah. Kita yakin pada kekuatan innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Saya yakin itu. Saya berangkat dari rumah, jadwal saya ke Jabodetabek ini setahun 2 kali Pak, 6 bulan sekali. Jadi kalau saya datang sekarang ini bulan Oktober, bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, nanti baru saya datang lagi kemari. Jadi 6 bulan sekali. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti tuduhannya, Ustadz Somad itu susah sekali kalau musola yang undang, tapi kalau Pak Jenderal Listio yang undang dia datang. Nah, ini perlu saya jelaskan. Saya datang kemari memang sudah terjadwalkan, karena ini jadwal kita sejak lama. Nah, jadi saya dulu waktu Bapak Wakapolri Pak Saprudin, ibu beliau meninggal, dibuat acara haul di Sulawesi. Saya bilang, Pak, saya mohon maaf, 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Saya memang sudah mengatur jadwal. Saya ke Sulawesi Selatan setahun hanya sekali Pak. Di luar itu saya nggak datang. Dan setelah kita jelaskan, orang bisa menerima. Inilah pentingnya kita penjelasan. Kenapa? Karena selalu sudah ketemu langsung. Dan ketemu langsung dengan masyarakat ini penting. Kenapa? Karena kadang kalau kita hanya melihat di balehonya saja, lain antara wajah di baleho. Banyak orang ketemu dengan saya, dia bilang, saya ngelihat Ustadz di YouTube itu tua, kata dia. Pas ketemu, memang tua. Banyak orang, saya sendiri ketika pertama ngelihat Buya Yahya waktu ceramah, kelihatannya keras, tapi pas ketemu Masya Allah lembut, baik. Begitu juga dengan bapak-bapak sekalian, ketika kita bertemu, bertatap muka, itu berbeda. Makanya penting sekali bertemu dengan masyarakat, berdialog, dekat dengan masyarakat. Kalau kita sudah dekat, tangan bersentuhan, wajah tersenyum, pernah kita bantu, kita tolong, maka insya Allah siapapun yang mau merusak hubungan kita tidak akan bisa. Mudah-mudahan hubungan kita ini tetap baik sampai akhirnya ajal memisahkan kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Adapun masalah perbedaan suku, perbedaan bahasa, memang Indonesia ini unik, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu saudaraku, keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia, baik yang ada di Mabes Polri maupun yang mengikuti acara ini dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, yang kebetulan berada di perkampungan yang suaranya tidak jelas, insya Allah ini direkam, nanti bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Mana tahu mereka kan, karena saudara-saudara kita itu perlu disapa. Nah, seakan-akan kami ini nggak ada. Kami ini kan nonton Pak Ustadz, yang tugas jauh di kecamatan, di kampung, habis sholat Jumat mereka mungkin sedang buat layar, mungkin mereka bersama korpsnya, lalu kemudian kok kami ini kok nggak dianggap ya. Itu maka pentingnya kita menyapa. Walaupun saya tidak melihat mata kalian, tapi saya yakin mata kalian pasti melihat saya melalui layar-layar handphone yang ada di tangan masing-masing. Kita mungkin tidak bertemu dalam jasad, tapi dalam batin, dalam hati kita selalu bertemu. Itu untuk saudara saya yang sedang berjuang, yang sedang jauh-jauh. Saya baru pulang dari Sorong, dan yang mengawal saya ketika di Sorong itu adalah Bapak Kapolresta Sorong, orang dari Pematang Siantar, sekampung dengan kami di Sumatera Utara. Beliau non muslim. Beliau Ustadz Abdul Somad insya Allah aman di sini. Alhamdulillah, tabarakallah. Nah, jadi kita memang Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa, pulau. Memang unik Indonesia. Eropa itu Bapak, Eropa itu satu daratan, tapi mereka negaranya ada Inggris, ada Prancis, ada Jerman, ada Portugis. Ada beberapa orang agak confused tentang Portugis dengan Portugal. Dia sangka 2 negara. Itu sebetulnya satu. Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Jadi Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Jadi mereka ini satu daratan, tapi pecah beberapa negara. Begitu juga dengan negara Arab. Arab itu terpecah menjadi 22 negara. Eropa itu terpecah, Afrika itu terpecah satu daratan. Dari mulai Afrika Utara sampai kepada yang di tengah, sampai kepada yang di ujung Afrika Selatan, itu satu daratan 50 negara. Tapi kita
Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Papua, belum lagi pulau-pulau yang kecil, Pulau Bali, belum lagi pulau-pulau yang kecil, Pulau Sumbawa. Maka ini belum lagi Kepulauan Riau, kepulauan ini semuanya adalah tertulis di bawah simbol negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi tetap satu jua. Insya Allah kalau kita jaga persatuan ini sesuai dengan tema kita, toleransi beragama dalam membangun bangsa dan negara, yang disampaikan oleh Ustadz Profesor Kiai Haji Abdul Somad LC DESE PhD. Selama saya ceramah, inilah nama yang paling panjang ditulis. Ditanya sama Pak Kapolri, itu Ustadz Somad, DESA itu apa? DSA itu singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies. Karena Maroko itu dijajah oleh Prancis, maka dia pakai titel dari Prancis, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, bonsoir. Siapa nama kamu? Komong Tutapel. Nama saya Abdul Somad, je suis Abdul Somad. Saya belajar di Darul Hadis, je suis étudiant à Darul Hadis établissement. Saya tidak bisa bahasa Prancis, je ne parle pas français. Itu memang saya hafal supaya kalau orang nanya banyak-banyak, jurus terakhir je ne parle pas français. Kenapa lah Ustadz belajar sampai jauh-jauh ke Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai ke ujung sana. LC itu dari Al Azhar gratis. DESE memang bunyinya keren, tapi sampai di desa kampung. PhD juga saya dapat bantuan. Jadi kenapa saya kuliah jauh-jauh? Jawabannya cuma satu, saya pemburu sekolah gratis. Lalu kemudian Ustadz bahasa Persia, artinya alim, orang yang berilmu. Lalu kemudian profesor, saya dapat visiting profesor dari University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, visiting profesor dari University Malaysia Sabah, visiting profesor dari University Islam Melaka, Unimel. Jadi kalau mau tulis serius, ini masih kurang. Tolong buat 3, pro. Adapun Kiai Haji ini memang syaratnya paling berat. Kiai itu mesti bisa baca kitab. Kalau ada Kiai nggak bisa baca kitab, namanya Kiai Selamat. Kiai Haji, Masya Allah, tabarakallah, ini penghormatan buat saya. Ini ditulis begini, walaupun sebetulnya Kepolisian Republik Indonesia mau mengasih saya motivasi, Abdul Somad, walaupun kamu orangnya kurus, kecil, tapi namamu besar. Itu yang mereka ingin. Itu mereka mau membangkitkan semangat saya. Biar supaya saya pede ngomong di sini. Coba kalau tadi panitia nulisnya cuman UAS, ujian akhir semester. Tapi begitu ditulis nama panjang, saya pun merasa pede berada di depan Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini, begitulah memuliakan tamu. Begitulah memuliakan tamu. Begitu datang tadi saya langsung disambut oleh Pak Wakapolri, menyambut dengan kue, Masya Allah. Dalam hati saya, mana nasinya ini? Rupanya di ujung setelah sholat baru kita makan bersama. Masya Allah, saya tengok di atas meja ada kotak-kotak, semua kotak. Dalam hati saya, ini kelihatannya souvenir ini. Pas dibuka, rupanya nasi kotak. Apa kata Pak Wahyu di samping? Mohon maaf Pak Ustadz, nggak ada asam pedas baung katanya. Beginilah memuliakan tamu dalam ajaran Islam. Tapi Ustaz Somad kan tidak bicara di depan saudara yang muslim saja. Iya, saya akan bicara bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika sedang terjepit diserang oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, maka Nabi mengutus saudara sepupunya namanya Ja'far. Ayah Ja'far dengan ayah Nabi adik-beradik, saudara kandung, kakek mereka sama-sama Abdul Muthalib. Diutuslah Ja'far untuk hijrah. Ini Makkah. Dari Makkah mereka turun ke bawah ke Yaman. Dari Yaman mereka nyebrang Laut Merah ke Djibouti. Habis di Djibouti itu mereka lanjutkan lagi ke Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia. Nama rajanya Najasyi. Najasyi itu Kristen. Dan Najasyi inilah yang melindungi sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Abu Jahal, Abu Lahab datang mengejar sahabat Nabi ini. Najasyi melindungi, jangan ganggu karena ini sahabat kami. Najasyi nanya ke Ja'far, kamu dari mana? Kami dari Mekah. Siapa Nabi yang baru itu? Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa
kesan dia tentang Isa. Lalu Ja'far membacakan surat Maryam. Jadi dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Satu surat bernama ibu Nabi Isa, namanya surat Maryam setelah surat Al-Kahfi. Satu lagi surat nama kakek Nabi Isa, itulah dia surat Ali Imran. Surat yang pertama surat Al-Fatihah, surat yang kedua surat Al-Baqarah, surat yang ketiga surat Ali Imran. Imran punya istri namanya Hannah, Hannah punya anak namanya Maryam, Maryam punya anak namanya Isa. Hannah punya saudara kandung perempuan, punya suami namanya Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya. Zakaria, Yahya, Maryam, Isa, ini keluarga disebut dengan Ali Imran. Seandainya Nabi Muhammad itu mementingkan dirinya dan Quran itu buatannya sendiri, pastilah dia buat namanya surat Aminah dan surat Khadijah. Tapi yang ada malah surat Maryam, ibunya Nabi Isa dan kakeknya Nabi Isa, surat Ali Imran. Lalu kemudian sahabat Nabi tidak bisa diganggu karena mendapat perlindungan Najasyi yang luar biasa. Lalu kemudian Ja'far pun kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah dengan selamat. Satu. Yang kedua, saat Nabi pindah dari kota Makkah menuju Madinah, itu dia pakai strategi. Ada yang nemanin di atas, namanya Abu Bakar. Ada yang bawa makanan, namanya Asma. Ada yang pura-pura ngangon kambing, membawa kambing, namanya Amir bin Fuhairah. Ada yang tidurnya di atas tapi siangnya dia mengutip berita untuk dengar apa yang terjadi, namanya Abdullah. Dan setelah 3 hari 3 malam mereka turun ke bawah. Yang jadi guide penunjuk jalan namanya Ibnu Uraikid. Sepakat semua sejarawan bahwa Ibnu Uraikid itu non muslim, bukan Kristen, bukan Yahudi, tapi dia penyembah berhala, dia tidak Islam, namanya Ibnu Uraikid. Jadi yang menunjukkan jalan, padahal Nabi Muhammad kalau mau cukup dengan malaikat Jibril cukup, tapi kenapa tidak? Karena ini perjalanan manusiawi. Yang menunjukkan jalan itu adalah Ibnu Uraikid, seorang yang non muslim, sepakat semua sejarah. Itu dalil boleh berteman, bersahabat, menggunakan jasa kalau dia aman, tidak memudaratkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Ustaz ceramahnya kok pakai 1, 2, 3? Karena saya beberapa kali dapat SMS, WhatsApp dari polisi, biasanya pakai begitu, 1, 2, 3. Saya perhatikan beberapa kali pakai 1, 2, 3. Itu maka saya di sini pun saya pakai 1, 2, 3. Yang ketiga, ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah, di Madinah itu ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar, tidak Islam. Dan Nabi mengumpulkan semua Yahudi, mengatakan kita di Madinah ini satu tanah. Kalau ada orang Makkah yang ganggu kita, kita wajib menjaga. Dan kalau terjadi perang kita dengan mereka, biaya perang kita tanggung bersama. Dan kalau ada pengkhianat di antara kita, kita hukum bersama. Itulah yang disebut dengan Piagam Madinah. Butirannya ada 12. Kitab lengkapnya kalau mau baca di kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, sudah diterjemahkan. Buku ini bestseller, ditulis oleh orang India namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Harganya 50.000, kalau naik saya nggak tanggung jawab karena saya belinya sudah lama. Tolong Bapak Ibu beli buku ini dalam rangka Maulid Nabi. Beli buku ini, simpan di rak. Ada waktu baca, baca. Nggak ada sempat baca, letakkan. Nanti kalau kita meninggal dunia, ternyata anak kita buka rak, dia temukan ayahku ternyata punya buku sejarah Nabi. Menangis anak kita ngelihat buku itu. Kenapa? Sampul plastiknya belum dibuka. Oke. Berikutnya yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, Nabi punya sepupu namanya Ali bin Abi Thalib yang sekaligus mantu Nabi, karena Ali nikah dengan anak Nabi, nama anaknya Fatimah. Suatu ketika Ali bekerja menimba air, dilaporkan, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, iya, itu sepupumu kerja di rumah non muslim, orang Yahudi, nimba air. Kata Nabi, enggak apa-apa, karena tidak ada urusan dengan agama. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum wala dia. Urusan nimba air enggak ada urusan dengan agama. Itu Nabi mengajarkan, ya silakan bekerja sama. Poin yang kelima, Nabi SAW buat surat. Penulis suratnya namanya Zaid bin Sabit.
Surat ini dibawa oleh tukang posnya namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Surat ini dibawa menyeberang Laut Merah sampai ke Fustat. Dari Fustat mereka jalan darat ke sebuah kota yang didirikan oleh Alexander the Great. Nama kota itu adalah Alexandria. Bahasa Arabnya Al-Iskandariyah, 200 km dari Kairo. Panjang umur, sehat badan, kita berangkat umroh bersama Ustadz Abdul Somad. Nanti mampir ke Alexandria insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Sampai di Alexandria, surat itu diserahkan kepada raja. Pausnya orang Alexandria nggak sama dengan paus yang ada di Vatikan, karena mereka punya paus sendiri. Dan pimpinannya waktu itu namanya Girgis, gelarnya Mukaukis. Diserahkanlah surat Nabi itu, lalu surat itu diterima oleh paus Alexandria dan kemudian dibalas. Pertama balasannya adalah Biral. Biral ini kendaraan yang lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Dibawa ke Madinah, dipakai oleh Nabi. Yang kedua, dikasih hadiah kain. Kainnya juga dipakai oleh Nabi, karena tekstil waktu itu bagus di Mesir. Yang ketiga, asal Banha. Asal artinya madu. Di Mesir ada satu provinsi produsen madu namanya Banha. Madu itu pun diminum oleh Nabi. Dan kemudian dikirim 2 orang perempuan. Yang satu namanya Sirin. Sirin ini menikah dengan sahabat Nabi. Dia penyair namanya Hasan bin Sabit. Sirin ini punya kakak namanya Maria. Maria ini menjadi istri Nabi. Dari Maria lahirlah anak Nabi laki-laki namanya Ibrahim. Itu makanya kata Nabi, nanti kalau kamu berdakwah ke Mesir, Mesir itu adalah saudara saya. Kenapa? Karena Mesir punya hubungan dengan Nabi Muhammad 2 kali. Istri Nabi Ibrahim yang kedua namanya Hajar, orang Mesir. Dan ibu dari anak Nabi Maryam namanya Maria. Maria itu juga orang Mesir. Dan itu hadiah dari Raja Mesir, non muslim, Kristen, Ortodok, Koptik dari Alexandria. Diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika ada jamaah, Ustaz Somad, ya ini saya ada beberapa hadiah dikirim kawan saya non muslim. Terus saya takut memakainya dan meminumnya. Kasih ke saya, selesai saya bilang. Kurang piknik, kurang banyak membaca. Berikutnya yang keenam. Ini sampai berapa nih Pak Ustaz? Sampai habis bahan saya. Yang keenam adalah Nabi Muhammad SAW berkirim surat lagi kepada Raja Romawi, namanya Heraklius. Pusat kerajaannya Damaskus. Waktu itu Damaskus masih di bawah Roma. Lalu surat Nabi itu dibawa, datang Heraklius memberi minyak wangi. Diciumnya surat Nabi, diberinya minyak wangi, lalu diletakkannya dalam kotak kayu. Dan hubungan dia baik dengan Nabi Muhammad SAW. Poin yang keenam, ketika itu Nabi mau melepas pasukan perang menuju satu kawasan namanya Mu'tah. Pesan Nabi sebelum pasukan berangkat, satajiduna rijalan fis sawami', nanti kalian akan bertemu dengan pendeta-pendeta di gereja tua. La ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. La taqtulu sabiyan murdi'ah, jangan bunuh anak kecil yang menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. La taqiranna nakhla, jangan cabut pohon kurma. La tahdimu buyuta, jangan hancurkan rumah. Padahal waktu itu kalau sudah berperang, hancurkan rumahnya, cabut pohon kurmanya, bakar kebunnya, ratakan dengan tanah. Tapi Nabi waktu itu mengajarkan etika perang. Jangan ganggu pendeta, jangan ganggu rumah ibadah, jangan ganggu ibu menyusui dan melahirkan, jangan rusak pohon kurma, jangan ganggu rumah. Itu baru ada pada abad ke-19 setelah kesepakatan Jenewa dalam perjanjian dunia PBB, bukan pajak bumi dan bangunan, Persatuan Bangsa-Bangsa, United Nation. Tidak boleh bunuh wartawan, tidak boleh bunuh insan pers, tidak boleh bunuh tokoh agama, yang sekarang sedang dilanggar oleh Israel. Mudah-mudahan saudara kita ditolong dunia berdamai sesuai dengan pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 45. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. 8. Yang kedelapan adalah Nabi Muhammad SAW ketika sudah meninggal digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Selesai Abu Bakar 2 tahun setengah digantikan oleh Umar. Lalu kemudian Umar bin Khattab, Bethlehem, Yerusalem, Orslim itu ada temboknya, dan temboknya itu dipegang kuncinya oleh pendeta Kristen Ortodok Timur. Dan dia cuma mau menyerahkan kunci itu kepada Umar bin Khattab.
Saya mau menyerahkan kunci ini kalau Umar bin Khattab mau datang ke sini. Dia membayangkan Umar bin Khattab itu akan datang dengan bala tentara, dengan tentara berkudanya. Tiba-tiba dari panas kejauhan dia lihat ada seekor unta dengan 2 orang laki-laki yang ganti-gantian. Kadang orangnya di bawah, yang satu naik ke atas, kadang yang satu turun ke bawah, satu naik ke atas, ganti-gantian. Dan setelah sampai, rupanya untanya satu, orang ini ganti-gantian naik turun. Pas mau menjelang pintu Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina itu, giliran Umar bin Khattab yang di bawah, pembantunya yang di atas. Sampai di situ pemegang kunci ini heran, yang mana Umar bin Khattab? Karena bentuknya sama. Dia bayangkan akan datang dengan pasukan tentara yang menakutkan. Umar bin Khattab tidak membawa pasukan tentaranya, karena ini adalah datang dengan perdamaian. Maka kemarin saya dapat video seorang pendeta Kristen Ortodok dari Palestina kembali mengungkap cerita itu. Apa kata dia? Dulu tokoh kami menyerahkan kunci Palestina ini untuk kalian jaga, wahai umat Islam. Tapi sekarang kalian tidak membela kami waktu Israel datang menyerang kami. Saya baca terjemahnya. Dulu tokoh kami, pendeta kami memberikan kunci ini kepada Umar bin Khattab karena dia percaya bahwa umat Islam menjaga. Sekarang apa yang terjadi? Saat diserang, saat kami diserang, karena serangan Israel tidak lagi memperhatikan agama, siapapun habis dibunuh, rumah ibadah semua dihancurkan. Kenapa kalian membiarkan? Itu keluh kesah mereka. Padahal dulu kalian bisa hidup damai bersaudara. Yang ke-9, saya tinggal di Mesir tahun 98, 99, 2000, 2001, 2002 bulan November saya pulang. Dan saya sampai di Mesir, dari Kairo kami naik mobil lebih kurang 7 jam sampai ke satu bukit. Bukit itu disebut dengan Bukit Saint Catherine. Saint artinya manusia suci. Catherine seorang perempuan yang membuat gereja di bawah, dan sampai hari ini gerejanya tetap ada berdiri tapi tidak dipakai lagi seperti museum. Dan di atas itu adalah Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Apa maknanya? Pemerintahan Islam yang menguasai Mesir tidak menghancurkan tempat ibadah. Buktinya sampai hari ini Saint Catherine masih ada tetap berdiri. Dan di Mesir itu ada Ortodok Koptik yang ada di Alexandria. Waktu saya belajar di sana, nama pausnya adalah Paus Senoda III. Sudah meninggal, sekarang digantikan oleh Paus Theodorus. Artinya apa? Dan ketika dulu datang pasukan Inggris mengatakan, kami tidak menjajah Mesir, kami hanya menjaga saudara kami yang minoritas takut dibunuh orang Islam. Maka paus yang ada waktu itu naik ke Menara Al-Azhar, naik ke atas mimbar Al-Azhar, dan dia mengatakan, seandainya keberadaan Inggris di sini untuk menjaga kami, biarlah kami mati disembelih orang Islam, asal jangan mereka mengatasnamakan kami. Itu ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam buku Al-Masihiyah wal Islam fi Mesir, Islam dan Masehi dalam sejarah Mesir. Kalau Inggris itu mau menjajah Mesir, tapi di Alaskanya mau menjaga kami, biarlah leher kami disembelih saudara kami umat Islam, karena mereka pasti tetap akan menjaga kami. Sampai hari ini alhamdulillah kehidupan di Mesir tetap harmoni. Saya merasakan itu selama 4 tahun. Yang ke-10, ini makin banyak saya bahas ini makin menyulitkan bapak-bapak, karena saya khawatir ini akan masuk dalam tes ujian naik pangkat nanti. Yang ke-10, kebetulan saya di sana nggak tinggal di asrama, saya nyewa rumah. Saya nyewa rumah, nama tuan rumahnya Baba Yosef Hana. Saya tinggal di bawah karena rumahnya apartemen, saya tinggal di bawah, dia di atas. Yang bayar sewa rumah saya. Setiap bayar rumah, sewa rumah ke dia. Agamanya Kristen. Saya bayar sewa rumah. Kebetulan waktu itu dia kena sakit kanker. Lalu Baba Yosef ngomong, "Ya Abdul Somad, ana musab bi saratan." Saya kena penyakit saratan. Saratan itu cancer. Idzan ana arfa si'ar ujrah al-bait. Karena saya kena sakit kanker, saya perlu duit, sewa rumah saya naikkan. Lalu saya jawab, Baba Yosef, saratan bita'na aktar minnak. Kami juga kena kanker lebih parah lagi dari Baba. Kenapa? Kami kena krisis moneter. Kalau Baba naikkan sewa rumah ini, saya akan pindah dari rumah ini. Lama dia terdiam. Karena diam, saya pun diam, saya pun turun. Saya tahu, ini kan nampaknya kita harus menyiapkan barang-barang. Ketika kami sudah mau berangkat, Baba Yosef datang. Kata dia, saya nggak jadi naikkan sewa rumah.
Sampai saya pulang tahun 2002 bulan November, sewa rumah nggak naik. Begitulah mereka pedulinya pada kami. Dia tidak lihat agama, tapi dia lihat bahwa kami memang orang-orang yang sedang susah. Pemerintah Republik Indonesia menyiapkan pesawat Hercules yang nggak ada kursinya. Supaya apa? Supaya anak Indonesia bisa pulang dengan duduk selonjoran di pesawat. Tapi masyarakat Mesir yang muslim yang non muslim, sewa rumah tidak naik dan kami pun tidak pulang. Akhirnya kami dapat menyelesaikan pendidikan. Mereka tidak melihat agama semuanya. Kami tinggal, suatu ketika saya menyewa rumah yang satu lagi, rumah saya di atas, yang di bawah ini ada warung. Suatu ketika saya beli telur ayam. Biasanya satu pon itu telur ayamnya 5. Saya nggak hitung-hitung, saya bawa pulang. Besok pagi saya beli satu pon mata uang Mesir, pon Junih Mesir. Bukan pon sterling, karena pengaruh dari Mesir dia pakai pon juga. Lalu kemudian waktu itu dia kasih 6. Lalu saya bilang, kenapa 6? Karena kata dia, kemarin kamu beli telur mestinya 5, saya kasih 4. Nah yang sekarang 5, ini satu lagi. Dan ketika itu kami juga bertetangga dengan saudara-saudara kami dari golongan Koptik sampai hari ini. Yang ke-11, padahal saya biasanya ceramah itu sesuai dengan ukuran botol 600 ml. Padahal botolnya kalau dilihat ini 300 ml, kecil. Tapi karena saya lagi semangat, maka yang ke-11 adalah bahwa saya, teman-teman kecil saya, ini rumah saya. Di sebelah rumah saya ini rumah Pak Panjaitan. Beliau orang HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Sampai hari ini kalau saya balik ke kampung ibu saya mampir ke situ. Istri beliau masih hidup, saya datang silaturahim. Salah satu anaknya rupanya ada tugas di Jambi, polisi. Tadi pagi di WA-nya saya. Bang, katanya abang ceramah di Mabes hari ini. Saya bilang, iya, hubungan kami masih tetap baik sampai hari ini. Perbedaan tidak membuat kita lantas bermusuhan. Saya tidak pandai berceramah, berlembut-lembut, berbahasa basi. Saya hanya menceritakan fakta dan data dari sejarah Nabi sampai musim modern, sampai dalam kehidupan pribadi saya. Ketika ibu saya meninggal, maka saudara-saudara saya yang non muslim ini datang. Mereka ikut datang. Dan ketika itu waktu saya tanya dia, apalah kesan abang sama aku? Yang paling berkesan kurasa Ustadz Somad, waktu almarhumah emak meninggal, waktu itu kan ramai orang datang, ribuan, bunga-bunga sampai 1 kilometer. Dan ketika kau tengok aku dari jauh, kau dekati, kau tarik tanganku, kau bawa aku masuk ke rumah. Karena saya waktu itu tidak melihat kami berbeda agama. Yang saya lihat adalah ini kawan kecil kami, ini sahabat kami. Sampai hari ini kami masih tetap kirim-kiriman kabar, masih tetap berbuat baik. Saya tidak mengajak, saya tidak menyuruh, saya tidak menganjurkan, saya tidak menggurui. Saya hanya sedang bercerita tentang ajaran Islam dan apa yang saya alami dan apa yang sedang saya rasakan dan apa yang sudah saya lakukan. Adapun yang terjadi di sosial media, memang hidup ini sebetulnya tidak sulit. Yang sulit itu adalah menanggapi komentar netizen yang maha kuasa. Zaman dulu kunci pintu rumah, kunci pintu gerbang, kunci pintu kamar, kunci jendela, kita di rumah kita tenang. Hari ini kita kunci pintu kamar, kita kunci pintu jendela, kita tutup semuanya, kita tetap pusing. Kenapa? Karena ada grup WhatsApp, ada Instagram, ada TikTok, dan ada Twitter. Kalau mau tenang, gak usah pakai sosial media. Tapi gak bisa juga. Ini Ustadz Somad ini ngomong sosial media, jangan-jangan dia sendiri pakai. Saya sampai hari ini memang pakai. Ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook. Tapi saya tahu bahwa saya orangnya tidak bisa mengendalikan emosi. Saya marah, nanti kalau saya baca macam-macam saya bisa balas. Maka untuk itu medsos ini saya serahkan ke admin. Jadi memang saya kirimkan gambar-gambar untuk diposting, video dan lainnya. Tapi untuk membalas nggak bisa, karena saya nggak tahu passwordnya. Serahkan ke admin. Admin itu semua yang ngurus. Dan beberapa posting, kemarin ada terjadi posting luar biasa. Datang orang komen ke saya, ini kok isinya begini, ternyata kena hack. Berapa menit?
Belum gue perlu. Cara menikmati sunset. Kau harus punya HP 6 lagi GoPro. Perlu buka video 6 menit. 6 menit. Panjang lah 6 menit. Habis baterai 5%. Kak minta piring kah?